Shalom. Tu hamu amanami dohot idanami dongan saha porsiaon di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus. Hami sian parhalado HKBP Tanjung Priuk Medok. Selamat beribadah untuk kita di malam ini, ibadah partang yang ngata. Adorak sota mulai dope partang yang ngata, perjolo martang yang nahoho mahita, martang yang mahita. Amin. Tapasada rohata, tapuji tu hatta siap bukuede nomor 440 ayat sada dohot ayat 2. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, na tumapalangit dohot anoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manangaha na denggan, jala manangaha na liluluan ni Jehovah sianho, ima na mangulahon uhub sabing, dohot holong ni roha di habasao. Jala marpangalaho haserepon maradopo debata. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata asima roham di hami. Aidang terbahen hami mabahen manangaha molo soho dongan nami. Dibaheni sailehon madihami roha banua gijang. Asa tahu hami manibangi dohot mangulahon lomoni roham. Saidongani mahami asamian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata, epistel di partang yang ngata di Bodarion, imana tersurat di Jeremia 22, mamuka maisian ayat sada sahatro di ayat sia. Boti hatani Jehovah, tuat mahot tubagas ni raja sian Juda, jala hatahon ma disi hataon. Dohonom muma
tangihon mahatani Jehoba ale raja ni Juda, nahudul di atas habangsa ni si Daud. Ho dohot akan na posom, dohot na dirajo mami akan na bongot tuak kaharbanganon. Boti hatani Jehoba, radoti hamu mauhum dohot hati goran. Jala palua hamu natarasumi sian tangani halak pangarap pangarupa. Jala unang mangarupa hamu manang mabahin gugu tu halak dagang. Tuna tading dilapin dohot tuna mabalu. Jala unang duruson hamu mudar naso marpipot di ingananon. Hai molo diradoti hamu hata odeng, saya dongdo masuk tupit-tupit tu ni bagasan ni raja akan amar habangsa di habangsa ni si Daud. Akan amar si hudul di hureta dohot di hoda. Nang ibana, nang akan naposona dohot na ni rajaanna. Alai molo so ditangiun hamu akka hataon, nunga pola maruari ahu tu diriku ninna Jehoba, ikon gabe halongonan bagason. Ay songonoddo hatani Jehoba taringot tu bagas ni raja sian Juda. Gile dohon yan diau, ale pusuni Libanon. Ikon gabe halongonad do bahenokku, gabe huta akan naso marpangisi. Jala ahu padirihod do pakho akajolma pangago mangagoho, dang mardongan si jata nasida manabahau ares akan napinilitmu jala manipalhon tu bagasan api. Jala torop bangsa mamolus ya labung ni hutaon, jala didokbe ganup donganna, buasa tung songoni bahenon ni Jehoba tu hutaon na bolon. Jadi dohonon nasida ma, ala natina nikon nasida padan tu Jehoba debata nasidai, jala marsobba tu akka debata sileban huhut manggugu nasida. Ima sahatna martua do akan natu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amen. Kita berdoa, ya Tuhan, kini saatnya kami hendak mendengarkan firman-Mu dalam pertanyaan malam hari ini. Tuhanlah memberikan hikmat kepada kami, supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, keluarga, warga jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan dalam ibadah pertanyaan malam hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 23 ayat 23 sampai 28. Saya bacakan, beginilah firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Cilakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta,
bersihkan lebih dahulu sebuah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Cilakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita cermati nas khotbah pada malam hari ini secara khusus dalam Injil Matius pasal 23 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sepintas kata mengecam terkesan kurang baik, namun Yesus justru melakukannya. Tentu ada alasannya yang jelas. Walau bagi masyarakat atau umat Yahudi, kedua golongan ini, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, memiliki peranan yang amat sangat penting dalam melestarikan agama Yahudi. Mereka boleh dikatakan sebagai penjaga atau dikategorikan sebagai pengawal atau pemelihara hukum maupun tradisi-tradisi keagamaan Yahudi. Dengan kata lain, eksisnya atau tidak berjalannya agama Yahudi di dunia ini itu sangat ditentukan oleh keberadaan dari para ahli Taurat maupun kaum Farisi. Karenanya saudara-saudara, kalaupun Yesus pada saat ini dikatakan mengecam ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi, kita tidak boleh memandang remeh dan rendah mereka ini. Sejatinya malah mereka lebih rata-rata dari kita. Mereka adalah orang-orang yang sangat serius dengan agamanya, atau orang-orang yang religius sampai ke jantung hatinya yang terdalam. Mereka adalah ulama ataupun rohaniwan sejati yang memegang teguh dan menaati apapun yang tertulis di kitab sucinya. Tidak ada satu titik atau koma yang terlewatkan oleh mereka. Mereka sangat menjunjung tinggi agama mereka. Bahkan demi menjaga wibawa kesucian agama itu, mereka sampai-sampai menambahkan ayat-ayat baru atau hukum-hukum baru. Karena mereka menganggap agama mereka tidak patut untuk ternoda. Agama mereka sangat mulia, sangat agung, dan sangat suci. Karena itulah dipagari dengan ayat-ayat yang baru atau hukum-hukum yang mereka perbuat. Namun disinilah yang menjadi letak persoalannya. Ketika kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat mengklaim dirinya yang paling paham seluk-beluk agama Yahudi, sehingga mereka juga tergoda untuk menempatkan dirinya yang paling berhak menentukan benar tidaknya seseorang dalam menjalankan hidupnya sebagai penganut agama Yahudi. Akibatnya mereka jatuh dalam kesombongan atau kecongkakan rohani. Itu sebabnya Yesus mengecam dengan keras perilaku kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat seperti dalam nas ini. Sebab apa? Sebab sesungguhnya mereka telah menempatkan dirinya sebagai ilah atau sebagai Tuhan yang satu-satunya berwenang memvonis dan menghukum seseorang dalam statusnya di agamanya. Bukan hanya itu saja saudara-saudara. Agama Yahudi telah mereka jadikan sebagai agama moralitas, di mana praktek-praktek moral atau perbuatan baik itulah yang menentukan seseorang selamat atau tidak, yang menentukan layak atau tidaknya di dalam kerajaan Allah. Lagi-lagi mereka telah menjadi hakim, menjadi juri atas semua umat Israel atau umat Allah. Seseorang boleh mendapat reward atau penghargaan sebagai upah atau prestasi atas kepatuhannya terhadap agama mereka,
itu ditentukan oleh para ahli Taurat maupun kaum Farisi, dan sebaliknya juga. Seseorang mendapat ganjaran penghukuman atas pelanggarannya terhadap hukum-hukum agama. Lalu mereka pun berhak mencap seseorang itu sebagai kaum pendosa yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Dan karena itu mereka layak disingkirkan. Disinilah letak kecaman Yesus terhadap kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sebab telah menempatkan dirinya sebagai hukum agama dan tidak ada kasih yang mereka tunjukkan dari hukum agama itu. Inilah kemunafikan yang dikecam oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Yesus menolak kalangan kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat di dalam sikap dan cara pandang mereka tersebut. Mereka kelihatannya begitu khatam dan sangat piawai tentang hukum-hukum keagamannya. Namun di dalam hati mereka adalah penghukuman. Tidak ada kasih, tidak ada pengampunan kepada mereka yang melakukan kesalahan ataupun pelanggaran. Yang ada dalam diri mereka adalah menghukum, dan mereka sangat benci dengan orang-orang yang melakukan kesalahan ataupun pelanggaran itu. Sesungguhnya saudara-saudara, bila kita selidiki kebenaran dari firman Tuhan di dalam Alkitab, Tuhan Allah tidak pernah menginginkan hal penghukuman menjadi bahagian atau upah manusia. Sangat jelas, mulai dari kitab Perjanjian Lama, para nabi selalu menyuarakan tentang rancangan kehidupan dan tentang kasih Allah kepada umat manusia. Misalnya saja Nabi Yeremia menyuarakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rancangan Allah adalah rancangan kehidupan masa depan. Rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan penghukuman. Atau juga Nabi Yehezkiel berbicara tentang kasih dan pengampunan dari Allah. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya. Supaya ia hidup. Ini sangat jelas disuarakan oleh Nabi Yehezkiel. Allah menginginkan pertobatan. Allah menginginkan kehidupan daripada umatnya. Bukan kematian, bukan maut, bukan penghukuman. Dan masih banyak lagi ayat-ayat di dalam nas Perjanjian Lama yang memberitakan tentang kasih Allah yang begitu nyata kepada umat manusia. Pemazmur juga bersaksi bahwa sifat hakiki Allah itu adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Pengampun dan panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Inilah esensi pemberitaan firman Tuhan di dalam Alkitab dari Perjanjian Lama yang disempurnakan juga di dalam Perjanjian Baru oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun esensi ini, pemberitaan kasih Allah yang luhur, yang murni, yang suci ini telah diselewengkan atau telah digeser atau telah dibungkus, ditutupi dengan rapat oleh hukum-hukum dan ayat-ayat baru yang diciptakan atau dibuat oleh ahli-ahli Taurat maupun kaum Farisi. Sehingga Allah yang penuh belas kasih tidak lagi diberitakan seolah-olah Allah itu adalah Allah yang pemarah, pemurka, penghukum yang tidak mau mengampuni. Dan itu semua terjadi karena kesewenang-wenangan dan otoritas yang mutlak dari para ahli Taurat maupun kaum Farisi. Inilah yang ditolak oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Yesus Kristus tidak menghendaki sikap atau perilaku seperti itu. Bukan praktek keagamaan seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Yesus Kristus menginginkan setiap orang-orang beriman, setiap umat Allah menjalankan imannya kepada Tuhan Allah. Karena keyakinannya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah. Allah yang maha kasih, Allah yang maha baik, Allah yang maha pemurah hati itu.
Yesus berkehendak iman setiap orang bukanlah iman yang menghakimi atas dasar atau atas nama hukum-hukum atau aturan-aturan keagamaan. Namun iman karena sungguh-sungguh percaya akan kemurahan hati Allah. Iman yang percaya akan belas kasihan Allah. Iman yang percaya dan yang menerima pengampunan dari Tuhan Allah. Sikap dan perilaku kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat ini menurut pandangan dari Tuhan Yesus telah menjadikan agama sebagai belenggu atau kuk yang baru yang memenjarakan dan menindas umat manusia. Iman mereka akhirnya syarat dengan kewajiban dan beban-beban berat karena hukum-hukum dan aturan-aturan yang mereka ciptakan. Tidak lagi iman yang memerdekakan atau yang membebaskan. Hidup pun kehilangan rasa humornya dan tidak lagi bergairah. Padahal dari sejak semula Tuhan menciptakan atau menjadikan kehidupan itu begitu indah, begitu agung dan begitu mulia. Dosa memang menjadi penyebab kenistaan dan kesengsaraan akan hidup manusia. Tetapi sangat jelas diberitakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, bahwa kemurahan hati Allah menutupi segala dosa. Karena itulah saudara-saudaraku di dalam nas khotbah kita pada saat ini, Yesus sangat jelas mengatakan ada 3 hal yang terpenting yang tidak boleh diabaikan dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan beragama seharusnya, yakni keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Ketiganya harus berjalan beriringan. Walaupun kita mengikuti tradisi, mengikuti ritual-ritual atau hukum-hukum agama yang lainnya, tetapi ketiga hal ini tidak boleh dikesampingkan. Keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Secara ringkas ketiga hal ini pertama-tama adalah keadilan. Dalam Alkitab saudara-saudara, keadilan adalah ketika si kuat membela yang lemah, ketika si kuat melindungi dan menolong yang lemah. Bukan sebaliknya, si yang lemah yang mendukung atau membela atau menjadi pelindung atau membantu yang kuat. Bukan. Itulah yang diperlihatkan oleh Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Ia melindungi orang atau manusia yang pertama yang berdosa itu dengan memberi pakaian baru. Supaya manusia yang pertama itu dan manusia-manusia selanjutnya tidak jatuh dalam penderitaan yang lebih berat. Juga ketika bangsa Israel di tanah perbudakan di Mesir, Tuhan membela mereka menghadapi Firaun yang begitu keji, yang sangat kejam. Dan maksud Tuhan membela umat Allah atau umat Israel adalah untuk melepaskan mereka dari kuk perhambaan. Dan mereka boleh berangkat ke tanah perjanjian supaya mereka menjadi bangsa yang merdeka. Jadi Allah membela kaum yang lemah supaya mereka bebas dan merdeka. Pembelaan itulah juga yang dilakukan Allah melalui Yesus Kristus. Tatkala Yesus Kristus datang ke dunia ini, karena kita manusia tidak sanggup melawan kuasa dosa dan iblis. Kita dibelenggu oleh kuasa dosa. Sehingga Allah pun turun ke dunia ini. Allah yang maha kuasa itu melalui Yesus Kristus datang ke dunia ini menjadi manusia. Ia menempatkan dirinya sama seperti kita. Namun ia penuh dengan kuasa untuk berperang melawan iblis, melawan maut. Dan ia mengaruniakan kemenangan bagi umat manusia. Itulah keadilan Allah, itulah keadilan yang diberitakan oleh firman Tuhan. Dan inilah juga keadilan yang hendak kita hayati, yang hendak kita hidupi, yang hendak kita pancarkan dari diri kita sebagai anak-anak Allah. Keadilan yang berpihak kepada yang lemah, keadilan yang melindungi, yang membela kaum-kaum yang lemah, keadilan yang mau peduli, yang mau menolong setiap kaum yang lemah. Itulah kehidupan keagamaan kita yang sejatinya. Yang kedua dikatakan belas kasihan. Inilah sifat Allah yang selalu diperlihatkannya kepada umat manusia. Seperti yang dituliskan oleh
Nabi Yesaya, dosalah yang menjadi penghalang atau yang menjadi penghambat atau yang menjadi pemisah bagi manusia kepada Allah. Itu bisa kita baca dalam Yesaya 59 ayat 2. Dan akibat dosa adalah kesengsaraan dan kesusahan kepada manusia. Bahkan Rasul Paulus kepada jemaat Roma mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Namun oleh belas kasihan Allah yang diperlihatkan atau yang diprioritaskan, yang didahulukan oleh Tuhan Allah kepada manusia, maka manusia selalu mendapatkan pengampunan dari Tuhan Allah. Kalau melihat kejahatan, pelanggaran, dosa-dosa manusia dari sejak dahulu kala, manusia itu sudah sepantasnya dilenyapkan dari muka bumi ini. Namun oleh belas kasihan Allah, Ia selalu terbuka hatinya dengan lapang untuk menghapus segala dosa manusia itu. Semuanya itu adalah karena belas kasihan Allah. Karena Allah tidak tega melihat manusia itu harus menjalani kesengsaraan dan bahkan maut oleh karena dosa dan pelanggarannya. Allah begitu solidar dikala manusia itu sangat lemah dan tidak berdaya oleh karena dosa-dosa dan pelanggarannya. Itulah juga sepatutnya yang menjadi gaya hidup kita. Yang menjadi ciri khas kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang beragama, sebagai pengikut Yesus Kristus. Hidup kita adalah hidup yang berbelas kasihan. Karena kita sendiri sudah menerima belas kasihan dari Allah. Berbelas kasihan kepada siapapun yang kita anggap begitu lemah. Atau kepada siapapun yang mungkin sering melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum agama. Belas kasihan inilah yang kita perlihatkan melalui kepedulian dan solidaritas kita untuk membantu sesama yang berada di dalam kesulitan dan kesusahan hidup. Tanpa kita mau mengharapkan imbalan atau balasan dari wujud belas kasihan itu. Orang-orang yang sudah menghayati atau yang sudah menerima, yang sudah mengimani sungguh-sungguh belas kasihan Allah, maka ia pun akan dengan ikhlas dan tulus menunjukkan belas kasihannya kepada sesamanya umat manusia. Maka ia pun dengan iman atas belas kasihan Allah mau peduli menolong dan membela mereka yang lemah. Dan yang ketiga dikatakan kesetiaan. Ini yang juga penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Ini juga menjadi tanda kita orang-orang yang beriman, yakni setia. Di zaman modern ini kesetiaan seolah menjadi barang langka, saudara-saudara. Banyak persekutuan atau perkumpulan atau pertemanan atau persaudaraan, bahkan gereja, bahkan juga rumah tangga yang retak dan terancam bubar karena sulitnya kesetiaan ditemukan kepada anggota-anggota keluarga atau anggota gereja, anggota persekutuan, perkumpulan. Tatkala ego dan hasrat lebih menonjol serta menguasai pribadi-pribadi, maka komitmen akan kesetiaan pun akan tergerus bahkan lambat laun hilang. Seandainya saja Tuhan Allah lebih memikirkan dan lebih mengutamakan amarah dan murkanya, sekali lagi saya katakan, mungkin sudah sejak dari dahulu manusia itu hilang dari peredaran hidup di dunia ini. Namun karena kasih setia Allah, sangat jelas itu dikatakan di dalam Alkitab, Chesed Yahweh, kasih setia Allah, maka Allah berkomitmen untuk membawa manusia kepada kehidupan baru. Secara sempurna kasih setia Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus, anaknya yang menjadi jalan kebenaran dan kehidupan bagi seluruh umat manusia. Saudaraku, kesetiaan kita untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kita menjadi modal yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan di tengah-tengah lingkungan di mana kita hadir atau di persekutuan di mana kita juga anggotanya. Kesetiaan untuk mengasihi keluarga, kesetiaan untuk mengasihi suami, kesetiaan untuk mengasihi istri, kesetiaan untuk mengasihi anak-anak, kesetiaan untuk mengasihi orang tua. Itu modal yang sangat-sangat penting untuk merawat
keharmonisan, kelestarian, kelanggengan keluarga. Juga kesetiaan terhadap gereja kita menjadi bekal yang sangat berguna. Supaya gereja itu boleh menjalankan aktivitas pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Bila kita setia terhadap gereja kita juga, gereja yang adalah persekutuan orang-orang percaya, gereja yang adalah tubuh Yesus Kristus, maka gereja akan terus berkibar, akan terus bersinar di dalam pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bukanlah kaum Farisi atau ahli-ahli Taurat. Namun kita adalah umat Allah, bangsa Allah, anak-anak Allah yang telah memperoleh 3 hal yang saya sebutkan di atas tadi. Keadilan Allah, belas kasihan Allah, dan kasih setia Allah. Karenanya marilah kita hidup bersama-sama dengan siapapun yang ada di lingkungan terdekat kita, juga di gereja kita. Kita tidak terpanggil untuk saling menghukum, saling membenci, saling mengintip kesalahan orang atau kelemahan orang lain. Namun kita terpanggil dengan keadilan, belas kasihan, dan kasih setia Allah untuk saling menopang, saling menguatkan, saling menerima. Sebab dengan demikianlah kasih Tuhan hidup dan nyata melalui diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk pemberitaan firman-Mu. Kami sangat bersyukur Engkau mengingatkan kami hal esensi di dalam kehidupan keagamaan kami, yakni hidup dalam keadilan, dalam belas kasihan, dan juga di dalam kesetiaan. Seperti Engkau yang sudah menyatakannya secara sempurna kepada kami. Allah yang begitu adil, yang membela dan yang melepaskan kami dari belenggu dosa. Allah juga yang berbelas kasihan kepada kami, yang senantiasa membuka hati-Mu, yang senantiasa membuka pintu maaf kepada kami untuk mengampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Allah juga yang begitu setia mengasihi kami, walau kami sering menyimpang dan melanggar dari hukum Tuhan. Namun Tuhan tetap setia mengasihi kami, memelihara hidup kami. Dan juga Tuhan selalu memanggil kami ke dalam kehidupan yang baru, dalam persekutuan yang baru bersama-sama dengan Engkau. Ya Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang masih sakit, terbaring di rumah atau di rumah sakit, atau dimanapun mereka sedang menjalani pengobatan. Mereka yang sudah sekian lama sakit, atau mereka yang baru mengalami penyakit, atau mereka yang juga tertular oleh COVID-19. Tuhan, kasihanilah mereka. Ulurkanlah tangan-Mu sekiranya untuk menjamah tubuh mereka, memberikan kesehatan, kesembuhan kepada mereka. Angkat segala penyakit dalam tubuh mereka, sehingga mereka boleh lekas sembuh, berkumpul bersama keluarga dan juga bersama kami dalam gereja-Mu. Kuatkan mereka, hiburkan mereka, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dan apapun yang terbaik dari Tuhan, Tuhanlah kiranya yang mengaruniakannya. Berkati para keluarga yang merawat mereka dengan penuh cinta kasih. Berkati juga para medis yang mengupayakan pengobatan kepada mereka. Kami percaya Tuhan, bangsa dan negara kami ini juga sesegeranya terlepas dari belenggu oleh karena pandemi COVID-19. Berkatilah pemerintah kami yang sungguh-sungguh bekerja dan juga para tenaga kesehatan yang mengupayakan kesembuhan kepada setiap warga masyarakat yang kasih. Kasihanilah mereka Tuhan, lindungilah mereka semua. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Engkau berkati gereja-Mu di tengah-tengah pelayanannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan,
Tatang yakom mapiliata, alide batama namin na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon dadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa hu parhaseang hami pilihanon, pati bulhon harajaon mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam grigir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rakma hitam mangidohod di tangiang alea manami. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan si apari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen. Asin ni rohan ni Tuhata Jesus Kristus, holong ni rohan siyan di bata ama, dohot parsauran dito di perbadia ma, madongani hamu sa luhut na. Amen. Sudah padita dohok situan na mangula di Huria HKBP Tanjung Priok pasahato tuhamu sudah ruas ni Huria. Sehat selalu, mengikuti protokol kesehatan, ipasu-pasu tuhata, sadok rumah tanggata. Horas.